warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sentorian semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi pada video pembelajaran. Kali ini Pak Andri akan kembali mengulang materi tentang keteladanan Khulafa Ur-Rasyidin bagian keempat, yakni kisah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik dan bisa mencatat hal-hal penting dari apa yang Pak Andri sampaikan. Selamat menyimak semuanya. Anak-anak sekalian, pada bagian pertama dari kisah Ali bin Abi Thalib kita akan mempelajari tentang biografi dari beliau. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi yang lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi. Usia Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh sekali jaraknya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun 571 Masehi, maka Ali bin Abi Thalib itu lahir lebih kurang pada tahun 599 Masehi. Nah, anak-anak sekalian, Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Nabi yang berasal dari Bani Hashim atau klan yang itu juga termasuk dari keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abi Thalib itu dari keluarga yang sama, yakni dari klan Bani Hashim. Nah, karena keluarga, hubungan antara Ali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasannya Ali adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib adalah paman sekaligus orang yang dulunya pernah merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kakek dari Rasulullah Abdul Muttalib wafat. Lalu ibu dari Ali bin Abi Thalib ini bernama Fatimah binti Asad. Anak-anak sekalian, pada usia 10 atau 11 tahun, Ali bin Abi Thalib ini menjadi seorang pemuda pertama yang masuk Islam atau mendapatkan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Lalu ketika ayahnya Abu Thalib wafat, maka Ali bin Abi Thalib itu kemudian tinggal dan mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ali menjadi orang yang tumbuh sebagai seorang Muslim yang penuh dengan kemuliaan karena mendapatkan didikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaannya ini anak-anak, Ali bin Abi Thalib itu kemudian mendapatkan gelar karamallahu wajhah, yang artinya wajahnya yang Allah telah muliakan. Kalau kita tahu Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq, Umar mendapatkan julukan atau gelar Al-Faruq, Utsman ibni Affan mendapatkan gelar Dzun Nuraini, sedangkan Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar karamallahu wajhah. Anak-anak sekalian, pada bagian kedua kita akan melanjutkan kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ali dalam proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan peran yang sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang kaum Quraisy saat itu yang dipimpin oleh Abu Jahal itu ingin menyelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak melakukan hijrah. Namun lagi-lagi Ali bin Abi Thalib dengan karakternya yang sungguh setia kepada Rasulullah itu berani untuk mengambil keputusan ketika Rasulullah memintanya agar Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah yang saat itu rumah beliau sedang dikepung oleh Abu Jahal dan kelompoknya yang hendak membunuh Rasulullah. Ali dengan kepatuhannya, kecintaannya kepada Rasulullah bersedia kemudian untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah.
Sehingga kaum Quraisy pun menganggap bahwa Rasulullah itu masih berada di rumah. Padahal kemudian sebenarnya Rasulullah dan Abu Bakar telah berhasil keluar dari Mekah dan kemudian sampai di Madinah. Lalu pada awal masa hijrahnya Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Fatimah Az-Zahra dan kemudian dikaruniai putra dan putri di antara yang bernama adalah Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum dan Muhsin. Anak-anak sekalian, pada bagian ketiga dari kisah Ali bin Abi Thalib, yang kita ketahui adalah jarak usia Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah itu cukup jauh. Sebenarnya ini semua ada hikmah yang perlu kita ambil. Apa hikmahnya? Dengan jarak usia, rentang usia yang cukup jauh, yang mana Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih muda usianya dibandingkan dengan Rasulullah, begitu juga dengan sahabat yang lain, maka Ali ini menjadi bagian dari kekuatan yang sangat penting dalam mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagai contoh misalkan di dalam beberapa perang, di antaranya perang Badar dan perang Khandaq, itu Ali bin Abi Thalib selalu memenangkan duel dengan para jawara Quraisy, di antaranya adalah Amru bin Abdul Wud. Ini ketika Ali bertempur saat perang Khandaq. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib ini memiliki beberapa karakter yang kuat pada dirinya. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah kuat, yang ketiga cerdas, yang keempat kemudian Ali ini bijaksana, ya. Kemudian patuh dan setia Ali ini. Nah, oleh sebab itulah kemudian ini menjadi hikmah yang luar biasa kenapa Ali bin Abi Thalib memiliki jarak usia yang jauh dibandingkan dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib pada perang Badar khususnya dihadiahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah pedang yang kemudian pedang ini diberikan nama Zulfikar. Anak-anak sekalian, pada bagian keempat dari kisah Ali bin Abi Thalib, kita akan belajar bahwa Khalifah Utsman ibni Affan ketika pelajaran sebelumnya wafat dan saat itu terjadi kekacauan di mana-mana khususnya di kota Madinah sebagai ibu kota negara saat itu. Wilayah Islam yang kuat, yang sangat luas, semakin luas itu harus cepat ditangani oleh seorang pemimpin sehingga maka dibutuhkanlah segera seorang pemimpin atau khalifah yang menggantikan Utsman ibni Affan yang wafat karena dibunuh saat itu. Lalu setelah bermusyawarah, para sahabat pun akhirnya bermufakat memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat sekaligus menjadi khalifah terakhir di masa Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, saat itu umat Islam sedang mengalami banyak sekali pemberontakan, permusuhan, ya, kacau semuanya. Sehingga Ali pun memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan Ali? Ali berpikir bahwa segala kekacauan yang terjadi ini, hal ini dikarenakan bahwa pemerintahan dan umat Islam jauh dari agama. Sehingga Ali berpikir bahwa di dalam pemerintahannya ini ia akan menegakkan kembali nilai-nilai agama di dalam pemerintahan dan juga masyarakat Islam pada umumnya. Anak-anak sekalian, pada bagian kelima ini kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib saat menjabat sebagai khalifah. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib mengganti beberapa gubernur yang pernah diangkat oleh pendahulunya, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib ketika menggantikan para gubernur ini, prioritasnya adalah gubernur ini dapat memberikan pendidikan agama yang kuat di setiap daerahnya.
Sehingga terjadilah pergantian gubernur sebagaimana yang tertulis dalam materi ini. Pertama adalah Ubaidillah bin Abbas menggantikan Ya'lah bin Umayyah di kota Yaman. Lalu di Basrah, Utsman bin Hunayf menggantikan Abdullah bin Amir. Lalu di Kufah, Umar bin Syihab menggantikan Abu Musa al-Asy'ari. Namun di Kufah ini tidak terjadi pergantian gubernur dikarenakan rakyat Kufah saat itu masih menginginkan Abu Musa al-Asy'ari untuk tetap menjadi gubernur. Sehingga rakyat Kufah dan Abu Musa al-Asy'ari memberikan pesan kepada Umarah yang saat itu datang untuk disampaikan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa di Kufah tidak perlu ada pergantian gubernur dan rakyat Kufah beserta gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari tetap setia kepada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga hal ini tidak jadi masalah oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu di Mesir, Qais bin Sa'ad menggantikan Abdullah bin Sa'ad di Mesir. Dan yang terakhir, Sahal bin Hunayf menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syria. Namun di Syria ini lagi tidak terjadi pergantian gubernur dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberikan syarat kepada Ali bin Abi Thalib bahwasannya beliau Muawiyah bin Abi Sufyan akan memberikan jabatan gubernur kepada orang yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib asalkan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mencari dan menemukan serta menghukum orang yang membunuh Utsman ibn Affan. Pada bagian ke-6 dari kisah Ali bin Abi Thalib kita akan melihat bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini difitnah. Fitnah ini datang dari pengikut Abdullah bin Sabah. Kenapa dengan Abdullah bin Sabah? Kenapa ini hanya pengikutnya? Abdullah bin Sabah saat itu telah dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib karena Abdullah bin Sabah melakukan sebuah pelanggaran yang berat, menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib ini sebagai orang yang layak menjadi nabi menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kemudian oleh Ali menjadi sebuah penyimpangan yang amat berat. Ketika diminta untuk bertaubat, Abdullah bin Sabah menolak sehingga akhirnya dieksekusi karena melakukan dosa yang amat besar. Anak-anak sekalian, oleh sebab itulah ketika Abdullah bin Sabah dieksekusi oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian para pengikutnya pun mulai membenci dengan sangat Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka membuat fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah yang ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib dan disebarkan kepada sahabat terdekat sekarang, bukan orang-orang yang jauh seperti halnya kota Mesir saat itu. Ketika Utsman ibn Affan itu wafat kemudian karena difitnah. Nah, pada saat ini fitnah pertama Khalifah Ali bin Abi Thalib ini disebarkan oleh pengikut Abdullah bin Sabah. Apa fitnahnya? Fitnahnya adalah Khalifah sibuk dengan kekuasaannya hingga lupa mencari dan menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Fitnah ini ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib lalu disebarkan dan diberitakan kepada Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ummul Mukminin Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga dari dua sahabat Nabi dan seorang istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan berita tentang fitnah ini. Lalu terjadilah seperti dialog antara Thalha, Zubair, Aisyah bersama dengan Khalifah Ali berkenaan tentang berita atau fitnah ini. Lagi-lagi tidak ada yang salah di sini. Thalha, Zubair dan Aisyah beranggapan bahwa karena sudah ada dan terlihat siapa yang membunuh Utsman, maka segeralah dilakukan hukuman kepada mereka. Tapi Ali berpendapat berbeda. Ali belum yakin tentang siapa yang membunuh Utsman.
sehingga Ali meminta waktu agar dapat mencari siapa sebenarnya yang membunuh Utsman, untuk diberikan waktu supaya hal ini tidak salah karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang. Tetapi lagi-lagi pengikut Abdullah bin Sabah ini memberikan provokasi kepada mereka. Apa provokasinya di antaranya? Di antaranya adalah disebarkan fitnah bahwa Ali sengaja memperlambat untuk menghukum orang yang membunuh Utsman bin Affan. Dia sibuk dengan pemerintahannya. Itu hanya sekedar alasan saja bahwasanya Ali membutuhkan waktu. Padahal sebenarnya Ali tidak peduli tentang hal ini. Hal ini kemudian tersampaikanlah kepada Tolha dan Zubair serta Aisyah, lalu diprovokasi oleh mereka hingga akhirnya terjadilah perang di antara mereka. Perang antara Khalifah Ali dengan sahabat Nabi Tolha, Zubair, dan istri Rasulullah Aisyah. Ini disebut dengan perang saudara yang pertama yang kemudian dikenal dengan perang Jamal. Perang Jamal, kenapa disebut Jamal? Jamal berarti unta. Hal ini dikarenakan panglima perangnya adalah Aisyah radhiyallahu anha yang menaiki seekor unta. Disebutlah perang Jamal. Dari perang ini sangat terkenal sekali anak-anak. Apa terkenalnya? Perang ini adalah perang saudara sesama muslim, sesama sahabat Nabi. Perang ini terkenal tidak mau menyakiti di antara mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada Tolha, Zubair, Aisyah, dan para pasukannya. Beliau menyatakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kita berperang bukan karena kita saling membenci, tetapi kita berperang dikarenakan untuk menegakkan ide dan pikiran masing-masing. Kalaupun kita berperang, kita tidak boleh menyakiti. Kalaupun ada yang harus tersakiti, biarlah unta atau kuda saja yang tersakiti, jangan orangnya. Tetapi lagi-lagi, pengikut Abdullah bin Sabah bermain di dalam perang ini, kemudian melakukan sebuah kekacauan. Lalu mereka memulai untuk melakukan pembunuhan sehingga perang semakin kacau dan terbunuhlah Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair wafat di dalam perang ini. Kemudian Ali pun mengatakan jangan ada yang menyakiti Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah. Lalu Ali mendatangi Aisyah dan berdialog bahwa ini semua pasti ada kesalahpahaman. Sehingga Aisyah pun mengerti tentang hal ini hingga selesailah perang Jamai berakhir dengan damai setelahnya. Lalu pengikut Abdullah bin Sabah merasa gagal tentang hal ini. Lalu mereka pun lanjut melancarkan fitnahnya yang berikutnya. Hingga sampailah berita perang Jamal ini ke Syria, di mana di situ dipimpin oleh Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada bagian ketujuh ini kita akan lihat fitnah kedua. Apa fitnahnya? Berita perang Jamal ini sampai di Syria, namun beritanya sangat berbeda. Apa beritanya? Berita itu berisi fitnah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa fitnahnya? Bahwasannya pendukung Utsman bin Affan telah dianiaya oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini disebarkan oleh para pendukung atau pengikut dari Abdullah bin Sabah yang disebut dengan Sabaiyah. Anak-anak sekalian, mendengar hal ini jelas Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Rasulullah yang juga mulia, merasa ada yang aneh tentang hal ini. Tidak mungkin Khalifah Ali sampai sebegitunya. Belum lagi Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga adalah keluarga dari Utsman ibni Affan. Sehingga perlu dan dirasa penting untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Lalu kemudian Muawiyah pun mengutus seseorang darinya untuk mencari tahu hal yang sebenarnya. Ketika mengutus seseorang ini, anak-anak sekalian, orang yang diutus oleh Muawiyah untuk mencari tahu hal yang sebenarnya ini, ingin datang bertanya kepada Khalifah Ali di Kufah, yang saat itu diganti oleh Ali ibu kotanya, yang awalnya berada di Madinah, kemudian diganti ke Kufah dikarenakan Madinah sedang kacau saat itu. Tetapi yang terjadi adalah utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini ketika dalam perjalanan menuju Kufah ingin bertemu dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib,
utusan dari Muawiyah ini pun dibunuh oleh orang-orang pengikut Abdullah bin Sabah. Lalu berita yang sampai kepada Muawiyah adalah utusan dari Muawiyah ini telah dibunuh oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Hal ini kemudian membuat sebuah emosi yang luar biasa dan provokasi dari pengikut dari Abdullah bin Sabah ini dari kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak pun membuat sebuah peperangan. Sehingga terjadilah perang saudara yang kedua yang disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin ini pun kemudian terjadi, hal ini terjadi di antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang didukung oleh sahabat Nabi yang lain yang sangat cerdas bernama Amru bin As. Ketika perang ini terjadi, akhirnya adalah pasukan Ali berhasil memimpin, sedangkan pasukan Muawiyah yang didukung oleh Amru bin As itu sedang kalah saat itu. Karena tersudutkan, sehingga Muawiyah pun mengajak Ali untuk melakukan perundingan. Perundingan ini saat itu dinamakan tahkim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sampai pada bagian terakhir dari kisah Ali bin Abi Thalib. Pada saat Muawiyah dan Amr bin As meminta perundingan atau tahkim kepada Khalifah Ali, namun Khalifah Ali menolak. Khalifah Ali menyatakan baru akan menerima perundingan, ajakan berunding atau tahkim dari Muawiyah dan Amr bin As itu apabila Muawiyah dan Amr bin As benar-benar telah menyerah. Tetapi karena belum menyerah, maka Ali berpendapat bahwa kita harus menyerang terus mereka sampai mereka benar-benar menyerah. Namun lagi-lagi, fitnah ini terjadi. Para pengikut Abdullah bin Sabah yang berada di dalam barisan Ali memfitnah bahwa Ali ini telah melakukan kesalahan besar. Ali menolak untuk berunding dan berdamai, dan hal ini adalah sebuah kesalahan yang besar karena Allah memerintahkan jika ada yang mengajak berunding atau berdamai, maka hendaklah diterima dan jangan meneruskan perang. Lalu hal ini pun sampai ke telinga para pendukung Ali. Lalu para pendukung Ali yang sebagian pun akhirnya keluar dari kelompok yang mendukung Ali. Orang-orang yang awalnya mendukung Ali kemudian keluar dari barisan Ali ini disebut dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini anak-anak sekalian merasa bahwa dan menganggap Ali ini melakukan kesalahan dikarenakan tidak mau menerima perundingan yang diminta oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini dikarenakan Ali menyadari betul bahwa ini adalah strategi dari Amr bin As dan baru akan menerima perundingan itu jika mereka benar-benar telah menyerah. Tapi lagi-lagi karena termakan fitnah, akhirnya golongan yang awalnya ini mendukung Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian keluar dari mendukung Ali bin Abi Thalib, membuat golongan baru bernama Khawarij. Golongan Khawarij ini anak-anak kemudian menganggap bahwa kekacauan ini semua disebabkan oleh 3 orang. Siapakah dia? Disebabkan oleh Ali, disebabkan oleh Muawiyah, dan disebabkan oleh Amr bin As. Golongan Khawarij ini berkeyakinan bahwa ketiga orang yang telah membuat kekacauan yang besar ini harus dibunuh, harus dihukum. Sehingga direncanakanlah pada suatu subuh untuk membunuh ketiganya. 3 orang dari Khawarij ini kemudian berpencar. Satu pergi ke Syria, satu pergi ke Mesir, satu pergi ke Kufah. Yang satu pergi ke Syria ingin dan berencana membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika berada di sholat subuh di satu masjid di Syria, ketika orang Khawarij yang ditugaskan ini tidak menemukan Muawiyah sedang memimpin sholat subuh. Karena Muawiyah sedang sakit dan tidak memimpin sholat, sehingga selamatlah Muawiyah dari rencana pembunuhan ini. Lalu berada di Mesir, saat itu Amr bin As sedang memimpin sholat subuh. Tiba-tiba orang Khawarij yang di belakangnya pun ingin menusuk Amr bin As, tapi alhamdulillah Amr bin As pun dapat menghindar dari penusukan ini sehingga Amr bin As selamat dari pembunuhan. Namun berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ibnu Muljam yang ditugaskan untuk berangkat ke Kufah
berencana ingin membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib sedang memimpin sholat subuh di masjid di Kufah. Ibnu Muljam berhasil menusukkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib sehingga Ali bin Abi Thalib pun akhirnya wafat dikarenakan hal ini. Anak-anak sekalian, demikianlah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Selebihnya nanti dapat anak-anak lanjutkan pada jenjang yang berikutnya, kisah tentang khalifah setelah dari khalifah Khulafa Ur-Rasyidin. Silakan anak-anak dapat menjawab soal-soal kuisis setelah ini pada link yang telah Pak Andri sediakan. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.